sehat, semoga Pak Bonong juga sehat dan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Pur. Di sini saya untuk memenuhi tugas di modul 3.1 yaitu kaitannya dengan pengambilan kebijakan. Saya akan coba mewawancari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu jalani selama itu menjadi kepala sekolah. Yang pertama, Ibu mohon izin, menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah? Kasus dilema etika biasanya cenderung pada suatu kasus yang benar lawan benar, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di lingkungan sekolah. Sedangkan rujukan moral cenderung pada kasus yang benar lawan salah. Kami dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada kedua belah pihak yang terkait untuk dimintai keterangan dan pendapatnya terhadap apa yang menjadi permasalahan tersebut. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebijakan? Pengambilan keputusan yang terkait dengan hal tersebut, kami selaku pimpinan melakukan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin atau kepala sekolah itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan kami biasanya berkoordinasi, meminta pendapat, berdiskusi dengan rekan sejawat kami, terutama guru-guru senior yang sudah lama di sini. Kami karena terbilang baru, karena guru-guru tersebut sudah memahami situasi di sekolah ini. Oh, terima kasih, Bu. Jadi melakukan pendekatan dan juga komunikasi ya, Bu. Ya. Kemudian langkah-langkah dan prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan adalah mencari fakta-fakta atau bukti dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian melihat peran-peran apa yang dari berbagai pihak tersebut, meminta pandangan-pandangan dari rekan sejawat atau pihak yang berkepentingan yang hanya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan, sehingga kami akan berkolaborasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah itu? Ya. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Selain itu, kami juga meminta pertimbangan dari rekan-rekan guru kami, terutama yang senior, sehingga berkaca dari pengalaman tersebut dan sebelumnya dalam memutuskan masalah yang ada. Terima kasih. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan ada pada peraturan administrasi atau yang tertulis dan rasa kemanusiaan, di mana ketika ada siswa yang tidak memiliki akte, kami berusaha membantunya karena akte tersebut
digunakan oleh siswa terutama setelah lulus untuk mendaftar ke SMP. Namun di sisi lain keluarga siswa tidak tanggap. Kami sudah membantu tapi wali murid tidak tanggap, sehingga sekolah harus menyalahi sedikit aturan, yaitu membuatkan akte anak secepat mungkin karena akte tersebut akan dilakukan. Kami tetap berkomunikasi dengan wali murid terutama dalam untuk dasar syarat membuat akte. Jadi anak yang belum punya akte, bang, baru punya surat kelahiran, dibuatkan akte dari pihak sekolah begitu ya, Bu? Terima kasih. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada Pak. Tetapi melihat dari urgensi kasus tersebut, diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Saya juga melakukan musyawarah untuk penyelesaian masalah tersebut dengan pihak-pihak terkait. Jadi tidak terjadwal ya, Bu ya? Dan melihat masalah tersebut urgensinya ya. Terima kasih. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ibu? Seseorang yang faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi keterlibatan guru senior atau guru-guru yang lain di sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi yang kami terima. Artinya kolaborasi dengan rekan guru ya, Bu. Kemudian yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan, kami hendaknya tidak tergesa-gesa. Kami perlu mengumpulkan data-data atau fakta yang ada sehingga masalah dapat diperoleh dengan jelas tanpa ada pengalian atau perbedaan persepsi antara pihak-pihak yang terkait. Oke, terima kasih atas pengalaman pribadinya Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kami, buat saya juga untuk secara pribadi untuk mengembangkan dan mengaplikasikan di sekolah kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila banyak saya kekurangan dalam saya bertanya sama Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih Bu Pur. Semoga Bu Pur sehat selalu dan tambah sukses. Pak Bambang juga sukses dalam mengikuti CGT angkatan. Amin. Terima kasih Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Dari kegiatan saya wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, yang pertama saya mewawancari Ibu Kepala Sekolah Bu Pur Rahayu SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mangunkusumo 1. Kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan cara melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi dan komunikasi serta koordinasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian sekolah yang pertama ini sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang juga kepada siswa dan bertanggung jawab. Hal-hal yang dilakukan oleh Bu Pur Rahayu SPD sudah sesuai dengan nilai kebijakan, diantaranya toleransi, integritas, mandiri, menghargai, keingintahuan, empati, kemudian kerjasama, percaya diri, dan lain-lain. Beliau juga sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Semua dilakukan secara urut berdasarkan opsi trilema.
Beliau sudah mampu membedakan antara dilema etika maupun rujukan moral. Masalah yang ada pada SD Negeri 1 adalah masalah yang benar lawan benar, yaitu dilema etika. Ada siswa yang belum mempunyai akte kelahiran sampai dia lulus di jenjang selanjutnya. Sekolah harus segera mempersiapkan akte kelahiran supaya siswa tersebut dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Namun orang tua tersebut tidak bisa membuatkan akte kelahiran karena keterbatasan waktu dan kesibukan kerjanya. Oleh sebab itu, sekolah terpaksa membantu siswa tersebut dalam membuatkan akte kelahiran walaupun hal tersebut melanggar aturan yang ada. Karena urgensi yang diperlukan siswa tersebut dalam mengikuti pendaftaran di jenjang selanjutnya. Kemudian rencana ke depan para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk dengan pengujian dan investigasi opsi trilema. Beliau akan bertindak lebih cepat jika terjadi hal yang serupa. Mungkin akan lebih mengantisipasi lebih segera mungkin supaya hal tersebut tidak terulang lagi di kedepannya dan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi dan atau keputusan yang telah dibuat serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam masalah yang dihadapi karena beliau masih baru di sekolah tersebut. Kedepannya apabila ada suatu masalah maka akan melakukan pengujian dengan 4 paradigma dan 3 prinsip, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Dengan melakukan refleksi secara berkelanjutan dan berkaca dari pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang ada sehingga masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan sesegera mungkin dan juga hasilnya juga memuaskan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wagiati, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Bambang. Alhamdulillah saya masih diberi nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Bambang. Sekondirnya ya Pak Bambang ya. Iya, terima kasih Bu Wagiati dan mohon izin saya minta waktunya Bu Wagiati untuk mewawancari kaitannya dengan pengambilan putusan kebijakan di kepemimpinan di yang sekolah Bu Wagiati pimpin selama ini. Ini Bu. Ini siapa Bambang saya membantu kaitan dengan hal ini apa yang saya selama ini. Ya. Yang pertama Bu Wagiati, selama ini bagaimana Bu Wagiati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika itu seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele, atau ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Rujukan moral yang saya tahu itu berhubungan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat Pak Bambang. Selama ini bagaimana Bu Wagiati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Wagiati, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan selalu bermusyawarah dengan pihak pemangku kepentingan ekosistem yang ada di sekolah seperti komite, orang tua, bahkan guru. Semua keputusan harus dipertimbangkan dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Jadi semuanya terlibat ya Bu, seperti yang ada di warga sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Wagiati lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan antara lain mencari tahu akar permasalahan, siapa yang terlibat, apakah ada pihak, dampak dari keputusan yang diambil dalam sekolah atau keluar.
Kemudian mendiskusikan dengan guru, baru saya ambil keputusan, membuat tenggang waktu untuk melaksanakan keputusan yang sudah dibuat, Pak. Oh, terima kasih Bu. Hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Melibatkan berbagai orang seperti guru, komite, orang tua, mungkin juga siswa, karena dalam membuat keputusan harus jelas atau transparan, bertindak adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bu Wagiati? Adanya perdebatan atau pertentangan, masih merasa tidak puas dengan keputusan. Masih ada orang yang mengabaikan hasil keputusan dan kadang juga sulit dalam memilih keputusan yang benar. Masih aja yang tidak puas begitu ya Bu ya? Iya. Apakah Bu Wagiati memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Wagiati langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Saya tidak mempunyai jadwal tetap, tergantung dari ringan dan beratnya permasalahan yang harus diputuskan. Tapi saya berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan, Pak. Oh, iya. Melihat kondisi ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wagiati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang jelas, Dewan Guru sebagai tim utama untuk bermusyawarah bersama dalam menyelesaikan permasalahan. Jika masih belum terselesaikan bersama rekan sesama kepala sekolah untuk mendapatkan pandangan yang lain. Oh, terima kasih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Saya belajar dan dapat dipahami tentang pengambilan keputusan ini bahwa adanya komunikasi dan saling terbuka untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan adalah hal yang penting dan indah, karena adanya saling menghormati pendapat dan juga mempertimbangkan semua aspek dan akibat dari keputusan. Oh, jadi komunikasi yang aktif dan juga saling terbuka ya Bu. Ya, terima kasih Bu Wagiati atas waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya juga di sekolah kami, dan ke depan semoga di SD-nya Bu Wagiati tambah maju dan Amin. Sukses buat Bu Wagiati. Sami-sami Pak Bambang, saya Rani Sebastian bisa membantu ala kadarnya. Semoga Pak Bambang sukses juga dalam kegiatan CKP ini. Sukses ya Pak Bambang. Terima kasih Bu Wagiati. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sri Mulyono, tugas di SD Ganjil Mangu 3, Kecamatan Ganjil Mangu, Kabupaten Cilacap. Saya CKP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Analisis kasus wawancara kedua bersama Ibu Wagiati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ganjil Mangu 2, Kecamatan Ganjil Mangu. Beliau telah melakukan pengambilan keputusan dengan cara melakukan identifikasi masalah, menjelaskan penyelesaian masalah sesuai dengan pilihan kasus, menghubungkan pihak-pihak terkait dan membuka untuk menyelesaikan masalah. Hal-hal yang dilakukan beliau sudah sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, diantaranya toleransi, integritas, menghargai, empati, kerjasama, dan lain-lain. Beliau juga sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Walaupun tidak semua dilakukan secara urut berdasarkan opsi dilema, rencana kedepannya para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi dilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan cara melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atau keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut.
serta membuat kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedepannya apabila ada suatu masalah maka akan melakukan pengujian dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema dengan melakukan refleksi secara berkelanjutan. Demikian hasil analisis saya dengan wawancara yang kedua bersama keluarga di SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Ganjilmangu 2, Kecamatan Ganjilmangu, Kabupaten Cilacap. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sri Mulyono, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Dari hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah, yang pertama dengan Bu Pur Rahayu, tugas di SD Ganjilmangu 1, dan yang wawancara yang kedua dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Wagiati di SD Ganjilmangu 2, Kecamatan Ganjilmangu. Hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara saya itu pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, 2 kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan diskusi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, membuat keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab. Hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1. Kaitannya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun tidak semua langkah yang dilakukan secara runtut, ada langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah, investigasi opsi trilema. Bagaimana hasil wawancara antara 2 pimpinan yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, yaitu melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi, dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah yang pertama lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak-pihak sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Dan kepala sekolah yang kedua melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Menurut saya lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori modul 3.1 adalah kepala sekolah 1. Ada rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencananya ke depan para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika atau bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid saya, pada kolega guru-guru saya yang lain, kapan saya akan menerapkannya?
Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika yang baik ketika berhadapan dengan masalah siswa maupun ketika ada rekan guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam refleksi pada tugas modul 3.1 ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.